Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kedatangan tamu, seorang yang ingin masuk Islam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa menyempatkan waktunya untuk menjadi saksi, untuk menyaksikan prosesi masuk Islamnya saudara kita. Kepada Pak Abun, nama sebelum Islamnya Abun, atau nanti masuk Islamnya mau namanya siapa terserah. Beliau tinggal di Mangga Besar dan keturunan Tionghoa. Beliau beragama Buddha. Keinginan untuk masuk Islam adalah ingin di akhir hidupnya itu dalam keadaan Islam akhirnya bisa masuk surga. Saya duduk saja, duduk aja kali ya, oke ya. Ya, duduk aja ya. Minta KTP. Di foto tadi. Foto dulu, nanti kasih foto kopi. Saya bacakan identitasnya ya. Udah tua jadi kalau kacamata mesti dibuka. Hendra Yulianto Latif, panggilannya Abul. Lahir Jakarta tanggal 19 Juli tahun 1973. Tinggal di Jalan Budi Rahayu 1 nomor 52, Mangga 2 Selatan, Sawah Besar. Agama Buddha. Pekerjaan karyawan ya. Saya sebelumnya mau nanya dulu kepada Abun ya panggilannya ya. Abun, nggak pakai S ya. Pak Abun serius mau masuk Islam? Sekali lagi saya tanya kepada Pak Abun, apakah benar ingin masuk ke dalam agama Islam? Ingin sekali Pak, saya ingin masuk surga. Motivasinya cuma satu, ingin masuk surga. Amin. Ya, mudah-mudahan terkabulkan. Pak Abun, apakah ada paksaan di dalam ingin masuk Islam? Apa ingin mau kawin sama orang Muslim mau jadi Islam? Tidak ada. Atau mau ada sesuatu yang diharapkan? Tidak ada. Hati nurani saya sendiri. Dengan jawaban pasti tidak ada, karena hati nuraninya sendiri yang ingin masuk Islam. Kita mau tahu nih, peristiwa apa atau ada kelintasan peristiwa apa yang tergerak Pak Abun mau masuk Islam? Karena saya Buddha menyembah patung buatan manusia. Dua Tuhan kami Buddha pada Islam, tunggal penolong. Dari 5 waktu kalau Islam, Tuhan dua kali. Terus Dan lagi menambah nama Indonesia aku aktivis, terus Mama Dede kalau Indonesia kalau subuh pakai Indonesia patung. Terus ada lagi? Jangan kenceng ngomongnya. Ada saya Buddha menyembah patung. Buatan manusia, masa kita sebagai Islam, tunggal penolong. Baik dan 2 kali kalau Buddha pada kali waktu bersih ambil lagu tidak jadi ngomong nama Indonesia aku. Terus ada ajan? Iya soal aja nanti saya tandain. Jadi ada beberapa alasan karena omongannya nggak jelas, saya ulangi lagi. Yang pertama karena beliau ingin menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan yang lain kadang katanya buatan manusia.
berupa patung dan sebagainya. Tapi dia ingin menyembah Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang menciptakan alam, Tuhan yang menciptakan kita semua, bukan Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Yang pertama, ya, yang tadi yang pertama sekali dia keinginan dia masuk surga, ya. Kalau dalam agama Islam dia mudah-mudahan bisa masuk surga. Bukankah di agama lain ada surga juga? Yakinkah kalau surga itu milik kita semuanya, milik Islam? Yakin, harus yakin bahwa surga itu hanya milik orang Islam. Terserah keyakinan dari masing-masing agama, tapi kita harus yakin bahwa Islam adalah hanya orang-orang Islam yang berhak masuk Islam, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah beliau sering mendengarkan kuliah Damai Indonesiaku, juga ceramah-ceramah Muhammad Dede dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, beliau sering mendengar azan, kayaknya ada sesuatu hal yang beda. Terus yang ketiga selanjutnya adalah katanya tadi kalau di agama dia yang lama itu sembahyangnya sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Kalau kita sehari 5 waktu, capek loh, bener. Belum ini sholat lagi, belum selesai sholat lagi. Oh iya. Jadi karena dia tidak ada paksaan dan dia tidak ada sesuatu yang dia inginkan ketika masuk Islam, dan dia benar-benar dengan hati nuraninya sendiri, maka resiko ketika dia masuk Islam, maka mau tidak mau dia harus menjalankan seluruh syariat Islam, termasuk puasa. Kalau nanti sudah syahadat berarti besoknya harus puasa. Puasa lapar loh, lemes. Apalagi pedagang-pedagang di sini udah biasa kelaparan. Apalagi kalau sepi, gitu kan, dagangnya masih nggak makan. Baik, jadi kita tahu dia alasannya, yang mudah-mudahan ini menjadi masuknya dia dengan sungguh-sungguh, ya. Karena kita bisa lihat beberapa mungkin ya hanya oknum ya, ketika sudah masuk Islam ya Islamnya tidak ini biasa-biasa aja, sholat enggak, puasa enggak. Ya. Kita berharap ketika Pak Albun ini masuk Islam, sholat 5 waktu, ya, terus puasa Ramadan, terus yang lain-lain, zakat nanti zakat fitrah sudah mulai kena. Ya kan? Puasa juga mulai kena. Bagaimana dengan puasa yang lalu? Puasa yang lalu itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai puasa besok, ketika sudah bersyahadat, puasa besok sampai dengan menjelang Idul Fitri, terakhir 30 Ramadan 29 Ramadan. Ya, jadi kewajiban ketika sudah masuk Islam itu harus. Bagaimana caranya? Caranya belajar. Ya. Saya pengurus masjid atau sama pengurus siap kalau mau belajar. Yang pertama sekali yang harus dipelajari adalah cara wudhu, karena berkaitan dengan ibadah sholat yang setiap hari. Ya, cara wudhu. Yang kedua juga cara sholat dan bacaan sholat. Itu saja dulu yang perlu dipelajari, ya, perlu dipahami agar kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim itu sudah terlaksana. Adapun nanti belajar tentang baca Quran, tentang akhlak, tentang akidah dan sebagainya, itu bisa dipelajari yang akan datang. Baik, ini Pak Abun ya, dengan nama Pak Hendra Yulianto Latif, nama Indonesianya, nama ininya Tionghoa, apa namanya? Abun. Baik, nanti saya akan bimbing. Mudah-mudahan di sini juga ada dokumentasi dan menjadi saksi bagi kita semuanya tentang masuk Islamnya seorang hamba Allah yang tersadarkan, ya, untuk masuk Islam secara sadar dan tidak terpaksa. Jadi ketika sudah masuk Islam, ketika sebelum masuk Islam, ayat Allah Subhanahu wa taala berlaku, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke agama Islam. Kita tidak boleh memaksa agama Buddha, agama Kristen, agama yang lain untuk masuk agama Islam. Tapi ketika sudah masuk Islam, maka ayat la ikraha fid din tidak berlaku lagi. Ayat tidak ada paksaan dalam beragama tidak berlaku lagi. Ketika dia sudah masuk Islam, maka kewajiban-kewajiban itu dia harus laksanakan. Dia harus laksanakan puasa, ya kan, sholat, zakat dan sebagainya. Ya, kalau nanti
pergi haji mampu, ya pergi haji gitu kan, jika mampu. Baik, inilah sekelumit tentang Pak Abun. gampangnya Pak Abun ya. Namanya Pak Hendra Yulianto Latif. Latifnya sudah Islam, cuman Pak Abunnya ini yang ini ya. Baik, saya akan bimbing dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, Pak Abun dengarkan saya, lalu nanti mengikuti saya untuk membaca 2 kalimat syahadat. Siap ya? Siap, tidak ada paksaan. Ya. Dengan hati nurani. Oke, saya bimbing dengan membaca 2 kalimat syahadat. Ikutin ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ulang sekali lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Ulang sekali lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Ulang. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla la ilaha illallah. Benar nggak jemaah? Wa asyhadu anna Wa asyhadu anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Baik, ini sudah sah ya. Sudah sah karena syahadat itu pintu atau kunci utama masuk Islam. Ya. Nanti sambil belajar ngaji, saya siap untuk membimbingnya. Ya, datang setiap hari. Kalau saya ada jadwal di sini Sabtu Minggu, tapi kalau hari biasa setiap hari. Kalau sebelum kalau di luar Ramadan saya tiap hari ada di sini. Ya, Insya Allah ya. Baik, yang nanti saya akan buat dokumentasi tentang dokumennya. Yang menjadi saksi adalah mungkin Pak Uki yang ada di sini namanya, dan ini KTP-nya saya sudah pegang. Ya, mudah-mudahan ya, Pak Abun mulai hari ini silakan kalau namanya dirubah menjadi nama Islam. Ya. Apa kira-kira nama Islamnya nih? Ridho. Karena dia beragama Islamnya di Masjid Al Malaka, ya, maka saya sebut dari Abdul Malik. Kalau Malaka itu berasal dari kata Malik. Abdul Malik, ya kan, hambanya yang maha merajai alam semesta. Oke, kita doakan sama-sama. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pendirian kami, Allah, tentukanlah pendirian kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Jangan Engkau rubah hati kami, jangan Engkau rubah kebiasaan kami, jangan Engkau rubah pendirian kami ke dalam agama yang lain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.